Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran atau underwages merupakan proses memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau outfooding memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 2. Maksud pengajaran dan pendidikan ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat, di mana manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. 3. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Apabila petani atau tukang kebun dapat merawatnya dengan baik, maka bibit tumbuhan dapat tumbuh optimal. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 4. Pendidikan merupakan tempat bersemainya kebudayaan. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumber esensial dari kebudayaan, dan pertukaran kebudayaan justru menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. 5. Menurut filosofi KHD, yang kekal adalah perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut KHD, yaitu 1. Kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Prinsip perubahan yang mengacu pada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, budi pekerti. Budi berarti cipta, rasa berarti perasaan, karsa berarti kemauan, dan pekerti berarti tenaga. Pendidikan harus holistik dan seimbang, di mana kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. 6. KHD mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat zaman maksudnya pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya, bentangan alam, dan kondisi musim yang berbeda di Indonesia mempengaruhi cara belajar dan interaksi murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa anak terlahir bagaikan kertas kosong yang dapat ditulis isinya, sesuai dengan kehendak orang dewasa yang membentuknya. Karakter dan kemauan anak juga dapat dibentuk dengan paksa. Namun, setelah mempelajari modul ini, telah menyadarkan saya bahwa anggapan saya itu salah.
Setiap anak terlahir dengan keunikannya masing-masing, dan mereka menyimpan potensi besar yang harus digali dan dikembangkan. Sehingga sebagai seorang pendidik, saya harus mampu melihat dan menghargai berbagai perbedaan itu, serta mampu menggali potensi terbaik, juga membangun karakter peserta didik agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah adalah proses pembelajaran yang dapat memihak pada siswa, dalam arti memperhatikan setiap kebutuhan belajar siswa dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan seperti gotong royong, toleransi, dan kerjasama serta nilai-nilai budaya. Ada 3 kebutuhan belajar siswa yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. Hal ini dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan paling penting adalah dengan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.